Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardila Mardatila dengan NPM terakhir 115 dari Prodi PGSD kelas C. Di sini saya akan membuat video resume pada pertemuan pertama, yaitu merupakan tugas dari mata kuliah penulisan artikel ilmiah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Arman MPD. Berikut merupakan video yang sudah saya buat. Jadi kesimpulan dari materi yaitu mengenai artikel ilmiah. Jadi dapat disimpulkan bahwa artikel ilmiah merupakan laporan penelitian yang disusun secara sistematis yang melalui beberapa tahapan yang kemudian setelah artikel tersebut sudah sesuai kemudian dipublikasikan. Nah, dalam pembuatan artikel ilmiah tentu kita tidak boleh sembarangan. Dalam artikel ilmiah tentu ketika kita akan membuat artikel ilmiah tentu kita harus menentukan isu atau masalah apa yang akan kita angkat. Kemudian yang pertama kita lakukan yaitu melakukan atau mencari masalah. Kemudian di dalam artikel tersebut harus memuat harus dalam artikel ilmiah tersebut harus penelitian yang benar-benar kita lakukan. Nah, di dalam artikel ilmiah tersebut terdapat beberapa ciri-ciri. Di antaranya ada metode, kemudian ada hasil temuan, kemudian dalam artikel tersebut ada pendahuluan, kemudian setelah artikel tersebut telah selesai, kemudian artikel tersebut dipublikasikan yang sudah melalui proses pre-review. Kemudian dalam artikel ilmiah tersebut ada abstrak. Nah, kemudian dalam artikel ilmiah, artikel tersebut ditulis dengan sistematis, tidak boleh asal-asalan. Kemudian di dalam artikel ilmiah tersebut memuat riset, kemudian metodenya apa, sampelnya apa, kemudian secara objektif atau dalam artikel tersebut menyajikan data. Di dalam artikel ilmiah juga kita harus membahas mengenai penelitian, hasil kajian penelitian orang lain. Di dalam artikel ilmiah kita dapat membuatnya minimal 10 sampai 20 halaman dan menggunakan style yang bermacam-macam ya. Kemudian artikel yang sudah dibuat kemudian diterbitkan, yaitu diterbitkan sesuai dengan bidang masing-masing. Misalnya mengenai bidang. Nah, tujuan dari kita membuat artikel yaitu agar kita dapat mendeskripsikan ilmu pengetahuan, kemudian dapat mengetahui perbaikan apa yang perlu kita perbaiki ke depannya, kemudian juga dapat mendemonstrasikan penelitian yang valid. Nah, kemudian tujuan dalam membuat artikel ilmiah juga dapat mengembangkan ilmu pengetahuan umum ke ilmu pengetahuan baru. Kemudian keuntungan yang dapat kita dapatkan dalam artikel ilmiah yaitu ilmu yang kita cantumkan dalam artikel tersebut dapat tersebar luas. Kemudian dapat peneliti mendapatkan pengakuan dari pihak yang Jadi keuntungan dari artikel ilmiah dapat mengembangkan ilmu pengetahuan kita. Kemudian nantinya artikel yang kita buat dapat diakses oleh orang lain. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.